tubuh yang terjangkau oleh tangan kita sebelum tidur, supaya kita itu tidak diganggu oleh jin gitu, atau tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang suka mengganggu lah gitu. Insya Allah akan terjaga dengan barokahnya surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain adalah Al-Asas. Jadi Al-Fatihah itu punya nama Al-Asas gitu. Asas itu apa? Fondasi gitu. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda bahwa asas semua kitab itu adalah Al-Quran. Jadi kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul, semua kitab itu asasnya itu Al-Quran. Kemudian asasnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu asasnya Al-Quran. Kemudian asas Fatihah itu bahkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu asas dari asas. Bahkan menurut Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani ya, ulama kita yang menulis tafsir juga beliau itu, saya lupa tafsir ininya judulnya. Di dalam tafsirnya itu beliau mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bahkan itu terangkum maknanya itu di dalam huruf ba-nya. Lalu ba-nya terangkum dalam titiknya. Jadi seluruh ayat atau seluruh wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para rasul itu asasnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sudah super lengkap, memuat semua makna daripada wahyu-wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Lalu itu dirangkum lagi di dalam Al-Fatihah. Al-Quran itu dirangkum lagi dalam Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah dirangkum lagi maknanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim dirangkum lagi dalam huruf ba-nya, lalu dalam titiknya. Itu kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Al-Fatihah juga bernama Wafiyah. Artinya lengkap. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu tidak dibaca setengah-setengah, Bu. Kalau bacanya lengkap. Apalagi dalam sholat. Kalau baca setengah nggak sah sholatnya. Ini misalnya cuma ayat 1 sampai 3 gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Lalu baca surat atau langsung takbir ruku, nggak sah gitu. Demikian juga kalau kita baca Al-Fatihah untuk doa, sebagai doa, atau ketika kita memulai sesuatu gitu. Itu pasti kita bacanya lengkap gitu, nggak setengah-setengah. Makanya disebutnya wafiyah. Wafiyah itu artinya lengkap atau penuh gitu. Kemudian kafiyah. Kafiyah itu artinya cukup. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu cukup tanpa yang lainnya. Jadi kalau Allah cuma nurunin Al-Fatihah, itu sebenarnya cukup gitu ya. Asal Al-Fatihah ini kemudian kalau dijelaskan maknanya gitu secara lengkap, itu udah cukup untuk mewakili semua isi Al-Quran. Tapi yang lainnya tidak cukup tanpa Al-Fatihah. Gitu. Makanya Al-Fatihah disebut dengan nama kafiyah. Itu nama-nama surah Al-Fatihah. Ada 12 yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Cuma yang terkena itu 3 aja. Nah, kemudian saya kira ini sedikit lagi ya. Kita cepatkan saja kandungan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu mengandung pokok Al-Qur'annya. Jadi semua seperti tadi disampaikan bahwa apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Di antaranya di dalam surah Al-Fatihah ada tema-tema seperti akidah gitu, masalah-masalah keyakinan, ada ibadah, ada tasyri' itu hukum-hukum. Kemudian ada iman kepada kebangkitan manusia setelah kematian atau al-ba'ats gitu. Di dalam surah Al-Fatihah itu. Dari ayat yang mana coba ini nih, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Itu pada ayat Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Apa? Maliki, penguasa. Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan itu kan nanti hari kiamat. Dan kalau nanti ada hari kiamat, artinya ada hari kebangkitan, di mana manusia yang mati itu semua dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan seperti diriwayatkan oleh riwayat-riwayat gitu, nanti ya kita semua dibangkitkan semuanya dalam keadaan telanjang. Kemudian kita dalam usia yang sama, gitu, masih muda, untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada yang kita lakukan kecil maupun besar, kecuali akan kita temukan balasannya. Kalau yang baik ya dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Kemudian juga iman kepada sifat-sifat Allah. Itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Sifat misalnya dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan itu tuh mewakili nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kemudian menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi dan dimintai pertolongan. Kemudian juga tentang orang-orang yang bagaimana kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Kemudian juga menjauhi jalan hidup orang-orang yang menyimpang. Itu dalam surah Al-Fatihah. Secara global kandungannya itu. Nanti akan kita bahas di pertemuan ketika kita membahas surah Al-Fatihah secara lebih rinci gitu ya. Kemudian saya tambahkan sedikit pembahasan tentang membaca amin. Amin gitu ya. Ini bukan termasuk ayat Al-Qur'an ya, meskipun kita selalu kalau sudah membaca Al-Fatihah itu kita membaca amin. Gitu ya. Tapi amin ini bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Bagaimana hukum membacanya? Hukum membacanya sunnah. Terutama ketika sholat, amin itu dibaca zahar ya. Zahar itu dengan suara yang keras. Kalau sholatnya sholat zahar. Sholat zahar itu sholat yang bacaannya itu dibaca keras. Seperti sholat maghrib, isya, dan subuh. Ya, bacaan Fatihah, bacaan suratnya itu keras. Maka aminnya juga dibaca keras. Tapi kalau di dalam bacaan dalam sholat yang bacaannya sir itu pelan, maka aminnya juga pelan. Artinya amin itu doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Karena di dalam Al-Fatihah itu juga ada doa. Terutama pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Barangkali itu untuk pertemuan kita yang kedua pada malam hari ini. Mohon maaf melebihi waktu ya, karena tanggung. Supaya kita minggu depan sudah masuk ke pembahasan yang ketiga. Baik, itu saja ibu-ibu. Semoga pembahasan yang sudah kita lalui tadi, kita lakukan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya Allah. Amin. Hatur nuhun Pak Ustaz. Amin. Hatur nuhun Pak Ustaz Kartos. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.